Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tahu teman-teman tentang suka duka saya selama ini menanam atau merawat pohon anggur import. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cerita saya selama ini menanam anggur, ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ya, baik, cerita ini saya mulai dari cikal bakal pertanian ya, dimana menurut saya cikal bakal dari pertanian itu sendiri berasal dari bibit. Jadi kisah ini dimulai dari bibit tentu saja ya teman-teman ya. Karena memang untuk awal daripada penanaman tentu saja harus ada bibitnya. Namun banyak sekali kisah-kisah yang kurang bagus untuk didengar ya, dari masalah bibit. Ya, jadi kisah ini dimulai dari biasanya salah membeli bibit anggur. Ya, jadi ini contohnya saja, biasanya teman-teman ada mungkin beli harganya murah ya. Biasanya ada yang jual mungkin 100.000 dapat 5, atau ya harga-harga seperti itu. Biasanya yang datang ke rumah teman-teman itu biasanya adalah anggur-anggur seperti ini ya. Ini seperti Red Master, ini biasanya anggur-anggur yang memang digunakan untuk rootstock ya. Jadi ini bukan jenis table grape atau jenis anggur meja. Ya, kadang kalau bukan Red Master biasanya yang datang Isabella ya. Jadi itu juga bukan jenis table grape ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini dalam memilih bibit anggur import. Nah, kalau ini kan berarti kisah sedihnya ya di awal-awal penanaman atau di awal-awal punya bibit anggur. Ya, kemudian kalau cerita senengnya ya tentu saja kita mendapatkan bibit anggur yang memang sudah table grape ya, atau jenis anggur buah yang rasanya manis. Ini contohnya ada jenis bibit anggur import ya. Ini contoh saja, ini adalah jenis Memory Negrul, dimana ini adalah hasil perbanyakan grafting ya. Bisa dilihat teman-teman, ini grafting. Jadi kalau grafting itu ada rootstocknya, kemudian disambung seperti ini, bisa sambung sisip, bisa sambung pucuk ya. Ini biasanya kebanyakan petani anggur memang melakukan perbanyakan dengan cara grafting ataupun dengan okulasi. Dan beberapa jenis juga biasanya bagus juga kalau dibikin langsung on root ya, atau langsung batang anggur importnya. Namun beberapa jenis saja sepertinya kalau untuk dari on root ya, selama ini memang beberapa jenis anggur itu kalau dibikin on root juga bagus teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah memilih bibit anggur ya. Jadi bibit anggur yang bagus tentu saja hasil perbanyakannya bisa dari grafting, bisa dari sambung pucuk, bisa juga dari on root ya. Jadi teman-teman tidak, setelah menonton video ini jangan salah lagi untuk membeli bibit anggur importnya. Ya, kemudian untuk cerita selanjutnya biasanya ini masalah media tanam, dimana media tanam ini biasanya banyak juga yang salah ya. Ya, jadi saya jelaskan dulu tentang media tanam yang biasa saya gunakan untuk ditanam di pot ataupun planter bag. Dimana untuk media tanam yang saya gunakan jika saya menanam di pot atau planter bag, selama ini ya saya menggunakan campuran daripada ada sekam bakar, kemudian ada sedikit tanah dan juga sedikit pupuk kandang. Ya, jadi kalau tidak ada sekam bakar, itu sekam bakarnya bisa diganti dengan sekam yang telah lapuk. Ya, dimana untuk perbandingannya sekam bakar atau sekam lapuknya ini bisa 3 bagian, kemudian untuk tanahnya cukup setengah bagian, kemudian untuk pupuk kandangnya juga cukup setengah atau 1/4 bagian saja. Karena memang pupuk kandang itu berlaku sebagai pupuk ya, jadi tidak diberikan secara banyak. Ya, kenapa dari bagian-bagian ini sekam bakarnya atau sekam lapuknya atau sekam yang busuk ini lebih banyak perbandingannya?
Karena memang kalau kita menggunakan media pot ataupun planter bag memang harus poros ya. Dimana poros itu maksudnya kalau kita siram itu berarti airnya harus langsung turun ke bawah. Jadi tidak terjadi genangan di dalam pot ataupun planter bag tersebut. Karena kalau terjadi genangan, nanti dikhawatirkan memang perakarannya ini bisa juga tergenang air atau lama-lama juga mungkin bisa menjadi busuk. Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman kalau mau menanam anggur di pot ataupun planter bag, tentu saja teman-teman harus menggunakan media tanam yang poros. Jadi tidak harus yang seperti yang saya sebutkan, ya tentu saja bisa juga teman-teman menggunakan media yang lain namun harus poros. Ya karena memang yang disukai anggur itu memang kalau di pot ataupun planter bag memang suka yang poros-poros. Ya kemudian kesalahan berikutnya juga datang saat kita menanam anggur dengan grounding atau langsung di tanah. Ya. Kenapa saya bilang kesalahan? Karena begini teman-teman ya. Jadi kalau kita menanam anggur langsung di tanah atau dengan sistem grounding, itu biasanya itu yang kita mainkan itu adalah rootstocknya atau batang bawahnya. Jadi setiap lokasi atau setiap tanah itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi rootstocknya juga cocok-cocokan. Jadi di tanah A itu bisa cocok dengan rootstock A, di tanah B bisa cocok dengan rootstock B, atau di tanah C itu cocok dengan rootstock C. Jadi kita memang tidak bisa ngejat atau langsung bilang bahwa rootstock ini adalah rootstock yang bagus jika ditanam di tanah A itu nggak bisa ya. Jadi kalau rootstock itu memang harus menggunakan skala riset ya, atau skala penelitian, atau bisa kita coba dulu tanam beberapa rootstock. Nanti yang pertumbuhannya bagus berarti itu memang rootstock yang cocok digunakan di tanah kita atau tempat yang mau kita tanam. Ya, jadi memang kalau ditanam di grounding itu memang selama ini kisah-kisah sukses para petani anggur besar itu mengatakan demikian ya. Dimana memang rootstock itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan daripada pohon anggur yang kita tanam secara grounding atau langsung di tanah. Jadi kurang lebih seperti itu kalau memang teman-teman mau berbudidaya anggur secara skala perkebunan dengan langsung grounding atau di tanah. Memang salah satu caranya, ini saya dapat kisah dari beberapa teman-teman saya yang sudah membuka kebun anggur secara luas, memang demikian. Jadi kata-kata beliau ini saya serap dan saya ingat-ingat betul, di mana memang permainan rootstock itu sangat dibutuhkan, di mana memang jenis-jenis tanah itu akan suka juga dengan berapa jenis rootstock juga. Jadi intinya cocok-cocokan. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau tanam di grounding atau langsung di tanah, alangkah baiknya kita riset dulu atau kita lakukan penelitian di mana rootstock apa yang kira-kira cocok kita tanam di tanah yang mau kita tanami bibit anggur tersebut. Ya, jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf, namun memang ini adalah cerita-cerita yang saya kumpulkan dari beberapa teman saya yang sudah membuka kebun anggur secara luas, di mana mereka menanam dengan cara grounding. Memang cerita mereka memang seperti itu, jadi saya berikan pada teman-teman seperti itu apa adanya. Karena saya sendiri juga menanamnya selama ini hanya di atap rumah ya, di mana media yang saya gunakan adalah planter bag dan juga pot. Ya, namun semoga saja besok-besok saya bisa membuka kebun anggur walaupun secara kecil ya. Mungkin dengan ditanam di grounding atau langsung di tanah. Ya, mudah-mudahan dengan teman-teman mensupport channel ini bisa makin maju dan berkembang sehingga saya besok-besok bisa membuka
kebun anggur sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian untuk suka duka menanam anggur berikutnya ini biasanya datang dari bingung cara menanam bibit anggurnya. Jadi kalau menanam bibit anggur itu, ini contoh saja ya, baik di grounding ataupun di pot ataupun di planter bag ini akan sama saja. Jadi untuk sistem penanaman anggur ini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu bisa teman-teman gunakan sistem trellis ya. Dimana sistem trellis ini adalah caranya seperti ini ya, atau biasa disebut dengan sistem tembok ya. Jadi untuk batang utamanya bisa teman-teman katasan gini ya, sekitar 50 cm, kemudian teman-teman sekundernya bisa belokan ke kanan atau ke kiri. Ini contohnya ada double cordon ya, atau single cordon itu cuma satu sekundernya, kalau ini dua, ini contoh saja. Nah, kemudian nanti tersiernya bisa dari tunas air, bisa teman-teman arahkan ke atas, teman-teman besarkan, kemudian nanti pembuahannya begini ya. Jadi pembuahannya ada di samping kita. Jadi untuk sistem penanaman dengan cara trellis ini memang tidak memerlukan tempat yang luas ya. Jadi 1 meter pun jadi. Jadi ini contohnya saat kita menanam anggur dengan sistem trellis ya. Jadi nggak usah bingung-bingung teman-teman ya, mulai sekarang. Kemudian yang kedua bisa teman-teman gunakan sistem para-para ya, dimana primernya naik ke atas, kemudian sekundernya teman-teman belokkan, kemudian tersiernya ada di kesampingkan kanan dan kiri. Nanti buahnya akan seperti ini, ada di kanan dan kiri kita. Ya, ini contoh yang para-para. Kemudian bisa juga teman-teman gunakan dengan sistem tabulam pot. Tabulam pot tinggal teman-teman bikinkan saja. Untuk potnya teman-teman bikin seperti ini. Kemudian nanti buahnya bisa bergantungan di sini, di rambatan yang kita buat ya. Jadi terserah teman-teman saja. Jadi sekarang nggak usah bingung-bingung dalam menanam anggur. Bisa teman-teman gunakan sistem tralis, tabulam pot, ataupun para-para. Ya, kemudian suka duka menanam anggur berikutnya adalah tentang pemupukan ya. Jadi pemupukannya itu kalau saya ini dibagi menjadi 2 fase ya, dimana ada fase pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini berarti kita menumbuhkan pohon anggur ini, kemudian membentuk percabangannya, kemudian nanti kita bentuk untuk percabangannya, kemudian siap untuk dibuahkan. Dan di fase pertumbuhan ini, kebanyakan dari indukan saya ini hanya menggunakan di pertumbuhan ya, hanya menggunakan NPK dan juga magnesium sulfat saja. Jadi untuk dosisnya ini menyesuaikan saja. Jadi pas pohon masih kecil ya kita kasih dosis kecil. Kemudian setelah minimal 1 meter pohonnya, ini bisa dikasih dosis 1 sendok NPK dan juga setengah sendok magnesium sulfat setiap 1 minggu sekali. Kemudian kalau ada asam humat juga 2 minggu sekali. Kalau enggak 1 bulan sekali. Ya, nanti saat pohon ini untuk siap dibuahkan ini, kita bisa menggantinya dengan pupuk generatif atau pembuahan ya. Dimana untuk pupuk generatif ini seperti yang kebanyakan teman-teman petani pakai ya, ada MKP, Magne, KNO3 putih, dan juga Karate plus Boroni. Jadi untuk memunculkan bunga saya menggunakan ketiga pupuk itu, dimana MKP saya gunakan 1 sendok, KNO3 putih 1 sendok, kemudian Karate plus Boroni juga 1 sendok selama 3-4 kali aplikasi. Ya, kemudian setelah pupuk generatif masuk, biasanya banyak juga yang bingung, seperti saya juga dulu bingung ya, membuahkannya seperti apa. Jadi contoh membuahkan anggur ya seperti ini. Jadi ini namanya bud teman-teman ya, atau daun. Teman-teman bisa potong seperti ini. Jadi membuahkan anggur itu maksudnya
memecahkan bud dari cabang tersiernya ya. Ini bud ini maksudnya bud ini. Inilah yang kita pecahkan dan semprot membawa bunga atau buah ya. Seperti ini. Jadi ini contohnya, ini saya potong di bud, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12. Jadi ini bud 11 dan 12 yang semprot kemudian membawa buah. Ini contohnya anggur Transfiguration. Ini kemarin saya potong di bud 8 ke atas ya. Bahkan ada juga yang lebih dari 15 ya. Karena di pembuahan pertama ini saya memang lebih memilih untuk bud-bud yang besar saja. Jadi nggak dihitung sama serentak ya. Jadi ada yang 8, ada yang 9, ada yang 12, ada yang 15 ya. Namun alhamdulillah semuanya pecah dan membawa buah ya. Jadi buahnya cukup ramai juga. Jadi dari 6 tersier dengan sistem trellis ini, saya mendapatkan 15 dompol yang cukup menjanjikan untuk buahnya. Ini juga sama, ini ada Dickson juga. Jadi untuk membuahkan anggur caranya seperti itu teman-teman ya. Dan juga biasanya untuk varietas-varietas anggur ini juga pembuahannya juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri teman-teman ya. Ada yang sukanya bud pendek, bud panjang, atau sangat panjang juga ada. Jadi teman-teman harus sering belajar atau agar tahu tipe-tipe anggur dan cara pemangkasannya. Ya, kemudian untuk suka duka berikutnya saat kita menanam anggur ya, ini datang dari perawatan daun. Ya, dimana daun ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan pohon anggur kita, di mana anggur ini daunnya ini fungsinya untuk fotosintesis tanaman ya. Jadi baik di masa pertumbuhan maupun di masa pembuahan seperti ini, memang merawat daun menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jadi untuk merawat daun-daun anggur kita agar sehat ini biasa saya semprot menggunakan fungisida selama 1 minggu sekali. Kemudian insektisidanya juga 1 minggu sekali. Ini tapi saya nggak semprot bareng-bareng ya. Jadi misalnya insektisida ini saya semprotkan di hari Minggu, maka insektisidanya saya semprot di hari Rabu ataupun Kamis. Ya, jadi bahkan di masa-masa pembuahan seperti ini biasanya di awal-awal saja ya. Di awal-awal ini berry set, ini biasanya juga kita perlu semprotkan fungisida dan insektisida. Namun di awal-awal saja biasanya, tapi kalau sudah 60 HSP ke atas ini sudah nggak saya semprot lagi ya. Jadi memang untuk antisipasi saja, karena memang biasanya berry set itu memang fase-fase yang memang sangat rentan sekali terkena serangan jamur dan juga hama ya. Jadi memang kalau sudah seperti ini biasanya sudah aman ya. Namun tentu saja kalau ini jenis Heliodor ya teman-teman ya. Jadi saat saya jarangi pun tipenya memang sangat lebat sekali buahnya seperti ini teman-teman ya. Jadi dijarangin juga sangat susah sekali. Karena sebentar juga sudah penuh lagi, dan penuh lagi. Tapi di pohon yang sebelah sana, ada Trans dan Dickson tadi ya, itu saya lakukan penjarangan cukup banyak, sekitar 40-50%. Tujuannya agar sirkulasi udara daripada anggur ini bisa bagus, kemudian bisa mengurangi intensitas daripada penyerangan jamur. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau di awal-awal berry set itu wajar sekali kalau di semprot fungi ataupun insek ya. Namun setelah sudah agak besar ini sudah di stop juga nggak apa-apa. Insya Allah aman lah kalau tempat saya sih. Sudah nggak disemprot fungi dan insek lagi kalau sudah seperti ini. Kalau ini memang tipe Heliodor ini memang buahnya juga menurut saya nggak terlalu besar ya. Karena di tempat teman saya juga nggak besar-besar banget. Namun ini jenisnya memang kalau nggak salah kismis ya. Jadi buahnya memang terkenal sangat lebat sekali. Namun berinya memang nggak terlalu besar ya. Dan sangat ramai sekali. Mantap teman-teman ya. Ya, jadi itu suka duka berikutnya adalah tentang merawat ini daun anggur ya. Gimana caranya kita bisa menyehatkan daun anggur, karena memang ini adalah salah satu hal yang penting untuk proses fotosintesis dari pohon anggur kita.
Ya, jadi buat teman-teman di rumah ya, mungkin kisah selanjutnya juga datang dari teman-teman yang sering bilang bahwa anggurnya sangat susah berbuah. Jadi memang saran saya memang teman-teman itu tanamlah anggur yang memang genja dan sangat mudah berbuah dan rasanya juga manis ya. Jadi memang teman-teman di rumah saya sarankan untuk menanam jenis-jenis anggur yang genja saja dan gampang berbuah. Karena saya juga banyak varietas yang saya ganti karena susah sekali untuk berbuah. Makanya saya sarankan untuk tanamlah anggur-anggur yang memang gampang untuk dibuahkan. Buahnya rame dan gampang buah, ini akan menjadikan kita semangat dalam melakukan budidaya anggur atau bertani anggur import. Ya, ini contohnya yang ada di kebun ini adalah anggur-anggur yang memang sangat mudah dibuahkan ya. Dia ada Ninel, ada Trans, ada Jupiter, ada Dixon, ada Heliodor, ada Gosvi, banyak lah. Ininya anggur-anggur yang memang mudah untuk dibuahkan. Ya, jadi buat teman-teman saran saya memang kalau memang pohon anggur teman-teman itu sangat susah sekali dibuahkan, ganti saja varietasnya, ganti saja dengan yang mudah berbuah. Ya, selanjutnya untuk suka duka menanam anggur itu datang dari perawatan dari serangan jamur ya. Bahkan dari awal-awal tanam juga jamur itu sangat mengintai sekali pada pohon-pohon anggur yang kita tanam ya. Jadi memang jamur itu identik dengan kelembaban atau ya intinya saat anggur kita itu sering terkena air hujan itu daun anggur kita akan menjadi lembab, kemudian serangan jamur itu akan mudah datang ya. Makanya memang untuk penyemprotan fungisida itu harus lebih intens lagi, terutama dilakukan pada musim hujan. Begitupun dengan hama ya, seperti belalang dan kawan-kawannya, makanya juga bisa diantisipasi dengan penyemprotan insektisida juga ya. Ya, namun memang untuk terlebih lagi untuk serangan jamur itu kita bisa meminimalisirnya terutama dengan menggunakan greenhouse ya, atau beratapkan bisa dari plastik UV ya, atau seng galvalum ya, itu juga bisa. Karena dengan kita menggunakan greenhouse, baik itu mini greenhouse atau greenhouse yang besar sekalian, ini sangat meminimalisir sekali untuk serangan jamur. Ya, jadi makanya meskipun saya menggunakan greenhouse yang ala kadarnya seperti ini, namun alhamdulillah sekarang serangan jamurnya ini tidak terlalu intens ya. Dan juga pohon-pohonnya juga bisa fokus untuk melakukan fotosintesis sehingga pertumbuhan dan juga pembuahannya ini bisa maksimal. Jadi memang saya sarankan kalau teman-teman mau menanam anggur, misalnya lebih dari satu pohon ya, ini saya sarankan untuk menggunakan atap plastik UV atau menggunakan greenhouse, walaupun greenhouse-nya ini greenhouse sederhana seperti yang saya punya. Ya, jadi mungkin untuk suka duka menanam anggurnya, ini nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Ini bisa dibilang part 1 juga boleh, nanti akan ada lanjutan-lanjutannya. Jadi buat teman-teman di rumah, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di rumah. Jangan lupa subscribe selalu agar channel ini makin maju dan berkembang. Dan agar saya tidak bosan untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya selama ini menanam anggur. Ya, pokoknya jangan lupa subscribe teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.